Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Raihan, NPM 2231016, dan rekan saya. Saya Tadistan Nugroho, NPM 222310006. Di sini kami akan menjelaskan materi pertemuan 5 tentang ukuran nilai pusat mata kuliah statistika. Yang pertama ada pengertian nilai pusat. Nilai pusat adalah konsep statistika yang mengacu pada titik pusat atau nilai sentral dari sebuah kumpulan data. Ini adalah cara untuk mempresentasikan nilai tengah dari data yang digunakan untuk memberikan gambaran yang ringkas tentang distribusi data tersebut. Metode menentukan nilai pusat. 1. Ada rata-rata mean. 2. Ada median. 3. Ada modus. Rata-rata atau mean. Rata-rata juga dikenal sebagai mean dalam bahasa Inggris, adalah salah satu metode untuk menentukan nilai pusat dari sebuah kumpulan data. Ini adalah nilai yang dihasilkan dengan menjumlahkan semua nilai dalam kumpulan data dan kemudian membaginya dengan jumlah total nilai. Rata-rata adalah ukuran yang umum digunakan untuk mempresentasikan nilai tengah dari suatu data. Median adalah nilai tengah dari sebuah kumpulan data ketika data tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dalam statistika, median digunakan sebagai salah satu ukuran pusat atau pemusatan data. Median adalah salah satu cara untuk mengidentifikasi nilai tengah dari distribusi data yang berbeda dengan rata-rata mean yang dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dalam kumpulan data dan kemudian membaginya dengan jumlah total nilai. Modus adalah nilai atau nilai dalam kumpulan data yang muncul paling sering atau memiliki frekuensi tertinggi. Dalam statistika, modus digunakan sebagai salah satu ukuran pusat atau pemusatan data, meskipun tidak begitu umum digunakan seperti rata-rata mean atau median. Modus sering digunakan dalam analisis data yang memiliki karakteristik kategoris dan diskrit. Rumusan metode menentukan nilai pusat. Rata-rata atau mean. Data tunggal bisa dilihat di samping dan ada data kelompok. Median, data tunggal bisa dilihat di samping juga. Data genap juga. Untuk modus, data ganjil. Modus merupakan suatu skor atau nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak. Dengan kata lain, skor atau nilai yang mempunyai frekuensi maksimal dalam distribusi data. Mencari modus untuk data tunggal dapat dilakukan dengan mudah dan cepat sekali, yaitu hanya dengan memeriksa atau mencari mana di antara skor yang ada yang memiliki frekuensi yang paling banyak. Dan untuk data genap bisa dilihat samping juga. Selanjutnya, untuk contoh soal akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, contoh-contoh soal yang pertama, soal data tunggal. Nilai matematika yang diperoleh SMP Bumi Pertiwi disajikan dalam data berikut, seperti 8, 7, 6, 8, 9, 9, 8, 7, 6, 9, 7, 8, 8, 7, 9, 8, 8, 6, 8, 7. Berdasarkan data di atas, carilah median dan modul. Rata-rata median 7,65. Median, untuk mendapatkan median di atas, data tunggal serta data kelompok di atas diurutkan dalam bilangan terkecil hingga terbesar. Jumlah data di atas 8. Modus pada data yang disajikan, nilai 6 muncul 3 kali, nilai 7 muncul 5 kali, nilai 8 muncul 8 kali, dan nilai 9 muncul 4 kali. Jadi modul pada soal di atas adalah 8. Yang kedua, soal data kelompok. Perhatikan contoh soal yang di atas. Median modus, data tunggal serta data kelompok berikut.
Nilai raport matematika siswa SMP Bumi Pertiwi yang berjumlah 60 disajikan dalam data kelompok berikut. Nilai frekuensi 61 sampai 70/8, 71 sampai 80/17, 81 sampai 90/20, 90 sampai 100/15. Rata-rata MEAN 82,5. Median sebelum menghitung dengan rumus, buat tabel frekuensi kuantitatif untuk mengetahui kelas median. Karena jumlah 60, maka di antara ke-30 dan ke-31 yang mana keduanya di kelas interval ke-3 atau 81 sampai 90. Maka ketiga inilah yang disebut dengan median. Sekarang memasukkan rumusnya seperti yang di atas. Modus pada data yang disajikan terletak di kelas interval ketiga karena frekuensinya paling banyak. Modusnya adalah 84,25. Kesimpulannya, dalam menganalisis statistik, memahami dan menggunakan metode yang tepat untuk menghitung nilai pusat seperti rata-rata, median, dan modus akan membantu memberikan gambaran yang akurat tentang distribusi dan karakteristik dari data yang Anda analisis. Sekian penyampaian materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.